DPR Kemenak akan memutuskan biaya haji pada hari ini. Informasinya sih 49 juta, ada yang katanya maksimal 50 juta. Sebelumnya 69 juta langsung banyak protes karena tahun yang lalu 2022 hanya 39 juta. Apa yang bisa membuat turun dan mengapa ini terjadi? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Turun 20 juta karena 69 juta menjadi 39 menjadi 49 juta. Jadi 69 ke 49 juta. Itu yang akan diumumkan hari ini. Mungkin kalian waktu membaca itu sudah, tapi ada informasi pokoknya tidak sampai 50 juta. Ayo kita baca di beberapa media berapa biaya haji yang seharusnya dibayarkan dan sambil menunggu pengumuman. Atau mungkin kalian sekarang sudah mendengarkan pengumuman itu, tapi ini ceritanya. Pertama, kita baca di Kompas. DPR Kemenak tetapkan biaya haji 2023 diumumkan hari ini. Hari ini ya sudah diumumkan. Mungkin kalian sudah melihat ini sudah diumumkan tadi malam. Kemudian yang kedua, di CNN Indonesia, anggota DPR, ada titik temu biaya haji ditanggung jemaah 49 juta. Wow, ini kelihatannya informasi yang menarik. Mungkin ini yang akan kita baca. Ayo, tapi selanjutnya di CNN juga, lika-liku kenaikan biaya haji 2023 yang akan diputuskan hari ini. Oh, ini menjelaskan 49. Oh, sebelumnya 69, sebelumnya 39 lika-likunya. Kemudian kita baca di Tempo 6 fakta penting soal rencana kenaikan biaya haji yang akan diumumkan hari ini. Ini 6 fakta itu kalau di Tempo dibahas biaya haji diusulkan awalnya 69 juta. Kemudian yang kedua itu terjadi perdebatan panjang. Tapi kalau dalam bahasanya Tempo, yang kedua itu ya, penyebab biaya haji naik. Jadi mengapa kok menjadi 69 juta? Kemudian yang ketiga di Tempo ini masian, seharusnya yang keempat, seharusnya tak lampaui 55 juta. 5 respon calon jamaah haji. Jadi diruntut apa yang terjadi di lapangan semenjak 69 juta. Kemudian yang ke-6, biaya umroh tak terpengaruh. Itu di Tempo. Kemudian kita lihat di Detik. Komisi 8 DPR maunya jemaah cuma bayar biaya haji maksimal 50 juta sehingga muncul 49 juta. Dan yang terakhir di liputan 6, tekan biaya haji 2023, IJMI usulkan pemangkasan masa tinggal jamaah haji di tanah suci. Oh, mungkin ini yang membuat turun. Atau oke, kita baca, kalian pilih yang mana sih? Antara 50 atau 49 juta? Oke, yang 49 aja di CNN Indonesia. Anggota DPR, ada titik temu biaya haji ditanggung jemaah 49 juta. Ini kabar yang mengembirakan. CNN Indonesia Jakarta, anggota Komisi 8 DPR dari fraksi PKB Maman Imanul Haq mengklaim ada titik temu antara pemerintah dan DPR soal besaran biaya haji yang akan ditanggung jemaah. Menurutnya berdasarkan FGD, Focus Group Discussion DPR dan pemerintah, kemungkinan biaya haji yang dibebankan kepada jemaah sekitar 49 juta. Oh, ini masih perkiraan. Sudah mulai ada titik temu bahwa kemungkinan BPIH biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar 90 juta
jutaan, dan untuk BPIH atau biaya haji yang ditanggung oleh jemaah sekitar 49 juta sekian. Oh, masih ada sekiannya. Jadi ya pokoknya tidak sampai 50 juta. Maman mengatakan perkiraan biaya 49 juta itu menjadi jalan tengah bagi jemaah haji yang berangkat pada tahun ini. Tawar-menawar ditanya ini. Ia menuturkan anggota Komisi 8 DPR selama ini kerap memberikan catatan penting soal biaya perjalanan ibadah haji. Ia pun berpendapat perlu ada skema baru pembiayaan haji. Maman mengatakan biaya haji harus bisa terjangkau oleh jemaah yang sudah mendaftarkan diri dan menyetorkan dana awal. Di sisi lain, ia mengatakan harus ada jaminan optimalisasi dana manfaat yang bisa digunakan oleh jamaah haji berikutnya. Ini yang menjadi penting, sangat penting bagi kita agar faktor keadilan dalam pengelolaan dana haji ini bisa benar-benar tercapai. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebelumnya mengumumkan rata-rata BIH per jemaah tahun 2023 98,8 yang waktu itu menjadi 69 juta. Kemudian kalau kita lihat di tempat lainnya yang maksimal 50 juta, Komisi 8 mau jemaah cuma bayar biaya haji maksimal 50 juta. Kok kelihatannya dipas-paskan ya? Panja Komisi 8 DPR masih berdiskusi dengan Kementerian Agama terkait biaya haji tahun 2023. Anggota Komisi 8 DPR yang juga anggota Panja, Nur Huda, menyebut pihaknya sampai saat ini masih memperjuangkan total biaya haji di angka 85 juta dengan jumlah yang harus ditanggung jamaah 50 juta. Oh, kalau ini aspirasi. Kalau tadi sepertinya sudah ada titik temu. Nur Huda awalnya membenarkan bahwa hari ini akan ada agenda rapat kerja dengan Menteri Agama terkait dengan penetapan biaya haji 2023. Dia memastikan hasil diskusi Panja Komisi 8 DPR nantinya akan dibawa ke rapat kerja untuk dapat penetapan biaya haji. Ini rencana jam 13 atau 14 saya dengar akan ada paripurna dulu. Ada paripurna dulu pagi ini dapat Panja untuk membuat keputusan supaya membahaslah soal biaya itu dengan Dirjen Haji. Oh, intinya sampai sore ini. Kita mengatakan Komisi 8 sampai saat ini masih kekeh agar biaya haji turun. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. 49 juta sekian atau maksimal aspirasi jamaah adalah 50 juta. Apakah ini menjadi keputusan yang betul akan dipilih? Karena ini adalah proses-proses akan memutuskan, tetapi ada bocoran dari para anggota DPR baik dari fraksi A, fraksi B, intinya Komisi 8. Apakah ini akan terjadi dan mengapa itu bisa kemudian terjadi seperti itu? Menurut analisis saya, teman-teman DPR memperjuangkan aspirasi rakyat. Maksudnya para calon jamaah ataupun masyarakat muslim yang mempunyai kewajiban untuk ibadah haji pada hidupnya maksudnya sekali dalam atau selama hidupnya. Beraneka ragam yang ditampilkan oleh para anggota DPR terkait dengan aspirasi ini. Intinya adalah kalau menurut saya sih mencari titik temu mana yang bisa dipangkas dan dipangkas. Saya melihatnya serius rapatnya, sampai detail, bahkan gelang sebagai identitas itu sampai detail supaya tidak ada markup. Jangan sampai jangan 35.000, jangan 50.000, itu serius prosesnya. Sehingga pada kesempatan ini saya melihatnya teman-teman anggota DPR serius. Ya, dibalik apa yang menjadi misinya, ya yang pasti semuanya berjuang. Jadi apresiasi kepada teman-teman DPR dari fraksi apapun, dari Komisi 8, karena awalnya 98,8 yang harus ditanggung jamaah itu 69 juta, selanjutnya muncul
49, sekian atau maksimal 50 juta. Itu sebuah solusi yang menurut saya solutif kalau ini kemudian terbukti, maksudnya akan diputuskan. Tapi kalau sudah seperti ini kelihatannya akan diputuskan seperti itu. Kemudian yang kedua, ada usulan dari berbagai masyarakat, salah satunya IJMI, coba dipangkas supaya tidak terlalu mahal. Ya, ini pasti akan ada perdebatan tersendiri, tetapi 39 hari menjadi 30 hari ataupun lebih rendah, itu sebetulnya pada apa sih yang menjadi, ya kalau ngomong makan ya bisa dikurangi, kalau ngomong penginapan juga bisa dikurangi, tetapi jamaah haji itu kalau sudah di Makkah dan Madinah, sebetulnya makanan itu lebih enak makan masak sendiri, jadi bisa dikurangi. Begitu juga kalau ngomong tempat, sebetulnya tidak harus di tempat yang sangat mewah, pokoknya bisa tidur. Bahkan mereka menikmati hidup, maksudnya hajinya, ibadah hajinya atau ibadah-ibadah lainnya di Makkah dan Madinah itu di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi usulan IJMI ya bisa dipertimbangkan juga, hanya mungkin pada kesempatan ini itu sudah ada beberapa yang sudah selesai dalam proses komunikasi dengan apakah hotelnya ataupun cateringnya ataupun lainnya. Jadi menurut saya itu sebuah inisiatif yang bagus ya, kalau itu menjadi aspirasi ke depan. Kemudian yang ketiga, ya teman-teman calon jamaah haji ketika mendengar 50 atau 49 juta mungkin tidak sekaget ketika 69 juta. Karena pada waktu 69 juta itu dulu 2022 itu hanya 39 juta, 3 menjadi 69, naik 30 juta atau hampir 50%. Ya sekitar 45 atau 42% lah, hampir 50%. Atau ya lebih teknisnya adalah naik 30 juta. Itu kan sesuatu. Kemudian muncul pernyataan, ya haji itu adalah untuk orang-orang yang mampu. Ini bukan masalah mampu atau tidak mampu, karena pada waktu menabung tabungan haji, setoran pertama 20 juta atau 25 juta itu kan selesai. Itu menunjukkan dia sebetulnya sudah mampu, apalagi ada semacam pembagian hasil dari uang yang sudah ditabung tersebut, dana manfaat. Jadi sebetulnya kalau ngomong mampu ya mampu, jadi sebetulnya tidak elok lah kemudian mengatakan itu kamu kalau tidak mampu ya nggak usah berangkat. Bukan, sudah nabung sekian tahun. Kalau diputar sendiri mungkin ada yang lebih banyak hasilnya, atau mungkin sebagian juga nggak bisa. Tapi intinya adalah ketika diberikan amanah ini kepada pemerintah, Kemenak, dan ada dana manfaat, ya sebetulnya itu sudah mampu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga saja 39 menjadi 49 juta itu terjadi, atau maksimal 50 juta itu terjadi. Karena supaya masyarakat tidak terlalu frontal kenaikannya dalam hal membayar biaya hajinya, dan nanti juga tidak ada yang membatalkan, dan tidak usah perlu dikomentari mampu atau tidak mampu. Apresiasi kepada teman-teman DPR RI, Komisi 8 khususnya, dan juga semoga teman-teman Kementerian Agama juga bisa welcome terhadap keputusan tersebut. Yang nakal-nakal, yang bermain-main, tolong hindari. Ini adalah ibadah untuk para calon jamaah, jadi tamu Allah. Jangan sampai mereka dibuat tidak berdaya dengan tema mampu atau tidak mampu. 49 juta maksimal 50 juta adalah pilihan, dan insya Allah menjadi solusi bersama. Meskipun ada sebagian yang masih terlalu berat untuk itu, ya kita kan tidak semua orang yang mudah mencari uang ya.
Tetapi bahwa masyarakat kita yang di pedesaan, mereka juga ketika memberikan 20 juta atau 25 juta itu, dalam gambarannya langsung berangkat. Karena apa? Yang kemarin-kemarin seperti itu. Semoga bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bersama, sebuah problem kalau kita diskusikan secara bersama-sama tanpa membawa ego masing-masing, maka akan ada solusi. Semoga para calon jamaah haji bisa berangkat dengan baik sesuai dengan urutan atau sesuai dengan antrian tahunnya. Kalau memang tahun 2023, semoga bisa berangkat dan tidak ada yang menghalangi, dan nanti bisa menjadi haji mabrur. Akhirnya tugas sebagai seorang muslim bisa terselesaikan dengan rukun Islam yang kelima tersebut. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.